Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan yang indah ini, saya akan berbicara tentang apologetika Kristen. Apakah itu apologetika Kristen sendiri? Kalau kita mendengar kata apologetika, pasti saudara mempunyai suatu pemikiran, oh itu tentang suatu perdebatan. Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu. Tetapi kita juga harus belajar, juga harus mengetahui apakah itu apologetika Kristen. Sebelum saya masuk di dalam jabaran-jabaran yang seterusnya, saya akan memberitahu saudara semua apakah itu apologetika Kristen. Apologetika Kristen, kata apologetika itu berasal dari bahasa Yunani apologia, yang artinya pembelaan, suatu jawaban. Itulah artinya apologetika, dari bahasa Yunani apologia, yang artinya suatu jawaban, suatu pembelaan. Saudaraku, kalau kita jabarkan apologetika Kristen dari kata apologia ini tadi, artinya pengetahuan yang membela kebenaran kekristenan dari sudut pandang filosofis, dari sudut pandang histori, juga dari sudut pandang doktrin tentang kekristenan sejati itu sendiri, di mana kita harus memberikan suatu jawaban yang benar secara historis, secara doktrin, secara filosofis kepada orang yang beda keyakinan dari kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus memberikan suatu argumentasi yang rasional dan logis. Sebab kita harus juga tahu, saudara, di luar bertebaran orang-orang yang bertanya itu aneh-aneh. Yang aneh-aneh gimana? Yang tidak logis. Pertanyaan yang remeh-remeh, tapi kadang-kadang membuat konyol juga. Ada salah seorang yang mengatakan, Yesus lahir, bedanya siapa? Itu kan suatu pertanyaan konyol. Kalau kita balik juga begitu kan? Kita juga bisa memberikan suatu pertanyaan gantian. Tapi apakah seperti itu yang diminta oleh Tuhan di dalam berapologetika Kristen? Di sini tidak dikatakan kita memberi pengetahuan yang membela kebenaran tentang teologis, tentang filosofis, histori, doktrin tentang kekristenan itu sejati. Juga kita memberikan argumentasi yang logis dan rasional. Saudara, bagaimanakah cara kita memberikan yaitu argumentasi yang rasional, juga memberikan kebenaran tentang doktrin kekristenan secara historis, secara filosofi kepada orang-orang di lain kepercayaan kita. Saudara, ada dua prinsip apologetika Kristen. Saya ulangi lagi. Ada dua prinsip
apologetika Kristen. Yang pertama, sebagai orang percaya harus mampu mempertanggungjawabkan iman Kristen kita. Itulah prinsip pertama dari berapologetika. Kita harus mampu mempertanggungjawabkan iman kepercayaan kita. Mari kita baca di dalam kitab kita, di dalam 1 Petrus, saudara akan menemukan jawabannya. 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Benar tidak, saudaraku? Firman Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan iman kepercayaan kita. Itulah prinsip yang pertama. Sebagai orang percaya harus mampu mempertanggungjawabkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab sering banyak anak-anak Tuhan kalau ditanyai oleh orang-orang yang di luar Kristen, mungkin suatu pertanyaan, kok Allahnya orang Kristen itu, Tuhannya orang Kristen itu 3. Kadang sebagai orang Kristen tidak bisa menjawab. Kebanyakan mengatakan, pokoknya saya percaya. Dah, saya percaya Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak, Anak Roh Kudus itu Allah yang satu. Tapi tidak pernah bisa memberikan suatu jawaban yang memuaskan. Mari, firman Tuhan, kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita di depan umum. Di depan orang banyak. Jadi, iman kepercayaan Kristen tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi firman Tuhan mengatakan kita disuruh memberitakan Injil dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, saudaraku. Itu artinya kita harus memberitahu bahwa kebenaran-kebenaran kekristenan itu sendiri. Dan yang kedua, dari 2 prinsip berapologetika. Prinsip yang kedua adalah prinsip kasih. Saudaraku, seperti di dalam 1 Petrus tadi. Kita harus dengan lemah lembut memberitahu. Kita memberikan jawaban dengan lemah lembut, dengan hormat. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tidak bisa memberi jawaban, terus kita mengatakan ya enggak? Banyak jawaban-jawaban anak-anak Tuhan. Kalau tidak bisa memberi suatu jawaban, mungkin kita sudah memberi jawaban yang benar, tetapi mereka masih belum puas. Kita kadang-kadang malah merancu kata-kata kita, malah menyerang balik. Apakah seperti itu yang diinginkan Tuhan? Tidak, saudaraku. Mari kita belajar berapologetika yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan
mengatakan, jadilah kamu saksi-saksiku. Apakah saksi itu? Kalau kita belajar, kita tahu di dalam pengadilan, seorang saksi itu hanya memberikan suatu jawaban apa yang dia mengerti saja. Tidak memberikan suatu pembelaan. Maka dari itu, mari kita belajar firman Tuhan dengan benar-benar. Kita di dalam Alkitab, tidak pernah Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kamu itu menjadi pembela-pembelaku. Kapan Tuhan mengangkat saudara menjadi advokat Tuhan? Pembela Tuhan? Tidak ada dalam firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jadilah kamu saksi-saksiku. Saksi itu apa? Apa yang kita tahu. Maka dari itu, apa yang kita baca dari firman Tuhan, yang kita tahu, kita beritahukan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itulah prinsip berapologetika kita sebagai orang-orang Kristen. Tadi kita berbicara tentang prinsip, sekarang berbicara tentang aspek. Aspek juga ada dua, saudaraku. Yaitu yang pertama, berapologetika klasik. Apakah itu berapologetika klasik? Kadang-kadang kita itu tidak mengerti lah apa itu berapologetika klasik. Berapologetika klasik artinya kita memberikan bukti-bukti bahwa Kristus, kekristenan itu benar-benar ada. Ada buktinya, bukti otentik. Itulah makna dari apologetika klasik, saudaraku. Mungkin kan ada orang mengatakan tidak percaya bahwa Yesus itu disalib. Ya silakan, mari kita tutup saja kitab kita. Mari kita buka para filsuf-filsuf Yahudi, juga Yunani, para penulis-penulis di luar kekristenan. Dia mengatakan bahwa ada seorang yang baik, yang bijaksana, mati di atas kayu salib. Banyak memberitakan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Tidak harus dengan Alkitab kalau kita memberikan bukti-bukti. Mungkin ada orang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Silakan kita berikan bukti secara histori, secara filosofi, secara doktrin. Ini loh, ada juga buku-buku yang memberikan suatu keterangan bahwa Yesus benar-benar disalib. Itu yang memberikan keterangan, bukan orang Kristen. Maka mari, mulai sekarang kita belajar aspek dari berapologetika. Yang pertama yaitu berapologetika klasik. Dan yang kedua yaitu berapologetika anggapan. Banyak orang itu memberikan suatu anggapan-anggapan yang salah. Mungkin orang-orang itu hanya tahu kekristenan itu hanya sepotong-sepotong. Mungkin dia itu menyadur dari ayat-ayat itu hanya satu ayat, satu pasal. Dia nggak tahu. Maka dari itu, kita harus bisa memberikan yaitu anggapan-anggapan yang salah itu. Memberikan suatu jawaban. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah dua aspek berapologetika.
rasik, dan anggapan. Jangan kita sebagai anak-anak Tuhan berapologetika itu seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita berdebat. Sebab kalau kita berdebat, saudaraku, itu tidak ada hasilnya. Hasilnya ada memang. Hasilnya adalah perpecahan, permusuhan. Saudara, saya juga mempunyai cerita. Di dalam kehidupan saya pribadi, saya kalau berapologetika, ada orang di luar kekristenan bertanya. Saya tidak langsung jawab. Saya langsung mengatakan gini. Kalau kamu ingin bertanya tentang kekristenan, jangan kamu memandang kekristenan itu dari kacamata agamamu, tetapi harus dengan kacamata agama saya yang kamu tanyakan. Begitu juga saya bertanya tentang agama saudara. Bukan dengan kacamata agama saya, tetapi dengan kacamata agama saudara. Mau enggak? Saya katakan gitu. Kalau kita hanya memberikan suatu jawaban, asal gimana itu? Yesus benar enggak? Lahir. Katanya di bawah pohon. Nah, itu kan suatu anggapan. Suatu keterangan yang enggak jelas itu. Apakah benar Yesus itu disalib? Bukankah itu hanya diserupakan, diganti? Ada kan orang-orang di luar mengatakan seperti itu. Makanya saya sering mengatakan, kalau kamu ingin mengerti kekristenan, harus dengan kacamata kekristenan. Supaya kita itu sama-sama jernih, saudaraku. Jadi tidak ada suatu pertentangan, perdebatan yang enggak jelas. Jadinya kita malah berantem. Itu tidak membawa orang itu mendapatkan suatu jawaban kebenaran, tidak mendapatkan suatu damai sejahtera dari jawaban kita, tetapi malah suatu pertengkaran. Maka dari itu saudaraku, mari kita saat ini berapologetika dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai apa yang dianjurkan Tuhan. Kita memberikan jawaban di depan umum dengan rasa hormat, dengan lemah lembut, bukan dengan yaitu adu argumentasi yang enggak jelas. Kalau saya ingin berbicara masih panjang tentang penginjilan kepada orang-orang, siapa orang-orang yang bisa saya selamatkan, saya tarik ke dalam Tuhan Yesus Kristus, ikut Tuhan Yesus. Banyak saudaraku, tapi saya ingin belajar berapologetika sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita memberikan suatu penjelasan yang enak, kita juga mendengarkan apa yang dikatakan, silakan. Kita menghargai, maka orang itu akan melihat, kenyataannya kekristenan itu seperti itu toh. Tidak seperti apa yang saya pikirkan. Banyak saudaraku, kalau saya mau mengatakan bersaksi satu persatu. Tetapi saya saat ini berbicara kepada saudara semua, mari kita belajar berapologetika Kristen dengan benar. Yaitu dengan dua prinsip apologetika, dengan dua aspek juga. Tidak asal omong, saudaraku. Maka Tuhan, kalau kita benar belajar seturut dengan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kuasanya, hikmatnya kepada kita. Apa yang kita katakan, orang itu
boleh merasakan suatu damai sejahtera dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka semuanya. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.